Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Dewi dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3, yakni Arkisa Malawarni, M. Dinal Mustafa, dan Nanda Widya. Dan pada video kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul Akuntansi ZIS, di mana video ini bertujuan guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi JISWAF yang diampu oleh Bapak Arif Zamil MAK. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan yakni mengenai konsep akuntansi ZIS, di mana terdapat pengertian akuntansi dan juga pengertian akuntansi ZIS. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Sedangkan akuntansi zakat, infak, sedekah atau yang sering disingkat dengan akuntansi ZIS dapat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya atau volume, dan mendistribusikannya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Adapun pengertian zakat, infak, dan sedekah, yaitu zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk. Adapun pengertian zakat, infak, dan sedekah, yaitu zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Selanjutnya, adapun tujuan dari akuntansi ZIS, yaitu menurut Mahmudi tahun 2008 adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Selanjutnya, yakni standar akuntansi ZIS. Secara umum, standar akuntansi zakat adalah penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan 1 tahun, kekayaan atau aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab atau batas jumlah. Akuntansi ZIS juga diatur dalam PSAK nomor 109 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan donasi dana kas, yaitu kas pada penerimaan zakat penghasilan. Penerimaan dari donasi non-kas. Penerimaan infak-infak, yaitu penerimaan infak barang pada aktiva lain-lain. Penerimaan wakaf-wakaf, yaitu tanah pada penerimaan wakaf tanah. Penerimaan pengembalian piutang, yaitu kas pada penerimaan dari pengembalian piutang. Pengembalian utang, yaitu kas pada penerimaan dari perolehan hutang dana yang harus disediakan untuk hutang-hutang. Penerimaan bagi hasil, yaitu Bank A pada penerimaan bagi hasil atau penerimaan bagi hasil bank syariah. Kas pada penerimaan bagi hasil atau penerimaan bagi hasil investasi. Bank A pada penerimaan dana tidak sesuai syariah atau penerimaan jasa giro atau bunga. Untuk penjualan aset, yaitu kas pada penerimaan dana penjualan aset. Penyaluran terakumulasi dalam aktiva-aktiva tetap. Akumulasi penyusutan aktiva tetap pada aktiva tetap. Untuk selisih tukar lebih, yaitu kas pada rupiah selisih tukar lebih kas asing
atau penukaran mata uang asing. Penyaluran dalam mata uang asing yaitu santunan fakir miskin pada selisih tukar lebih kas asing. Penarikan investasi yaitu kas pada penerimaan dana penarikan investasi penyaluran terakumulasi dalam aktiva investasi-investasi. Pengertian dan karakteristik penggunaan dana. Penggunaan dana merupakan pengurangan sumber daya organisasi, baik berupa kas maupun non-kas. Ada 5 klasifikasi penggunaan dana menjadi beban dan penyaluran. Yang pertama, Basnas. Basnas merupakan penggunaan dana untuk kepentingan operasional Basnas. Yang kedua, penyaluran. Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan kepada pihak yang menerima dana. Ketiga, pengakuan. Pengakuan adalah penyaluran berupa kas diakui pada saat pengeluaran. Yang keempat, ada pengukuran. Pengukuran merupakan penggunaan kas dinilai berdasarkan kas yang dikeluarkan. Yang kelima, saldo normal. Saldo normal adalah akun pengguna dana, yaitu saldo debit. Standar jurnal yang dilakukan. Jurnal standar untuk mencatat transaksi penggunaan dana Basnas. Penggunaan dana untuk aktivitas penyaluran. Kas ada di debit. Penyaluran santunan fakir miskin di kredit. Penggunaan dana untuk aktivitas non-kas. Penyaluran sembako di debit. Persediaan sembako di kredit. Penggunaan dana untuk aktivitas operasional, beban gaji di debit, kas di kredit. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi standar jurnal yang dilakukan. Jurnal standar untuk mencatat transaksi penggunaan dana untuk real akun Basnas. Pemberian piutang. Pemberian piutang pada kas pada piutang. Dalam hal ini penyaluran terakumulasi dalam aktiva piutang. Pembayaran hutang pada kas, hutang pada dana yang disediakan untuk hutang. Akun pembelian aset, pengadaan aktiva tetap pada kas, aktiva tetap pada penyaluran terakumulasi dalam aktiva tetap. Pengungkapan penerimaan disajikan sebesar realisi dalam laporan sumber dana. Hal yang perlu diungkapkan dalam laporan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain rincian penerimaan untuk masing-masing jenis dana, informasi yang lain yang dianggap perlu, pengungkapan penggunaan dan dana disajikan sebesar realisasinya dalam laporan sumber diungkapkan dalam catatan laporan kas. Jalan catatan laporan keuangan dibagi menjadi 2, rincian penggunaan dana untuk masing-masing beban dan penyaluran. 2, informasi penting lainnya yang dianggap perlu. Kemudian kesimpulan dari materi ini, akuntansi ZIS merupakan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak atau sedekah sesuai dengan kaidah pengelolaan zakat, infak atau sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang memiliki standar jurnal penerimaan dan standar jurnal penggunaan dana. Sekian materi yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
moderator.